Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita naikkan pujian dan syukur kita. Saya percaya bahwa sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai setiap langkah dan hidup kita. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita mau bawa setiap ucapan syukur. Kami menaikkan setiap doa kami malam hari ini di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan atas hidup kami sampai hari ini. Malam hari ini sama-sama kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kami datang mengucap syukur untuk semua pertolongan lepas pertolongan yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Terima kasih. Engkau yang tak pernah meninggalkan, Kau yang selalu ada. Kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami mau katakan, sedalamnya hatiku pun tahu, Engkau tahu Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, Engkau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. terima kasih Tuhan. Di dalam kesesakan, Amin. di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Mari bersama naikkan pujian-Mu. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, Engkau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. terima kasih Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sama-sama mari naikkan pujian bersama. Sedalamnya Haleluya, haleluya. Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Senantiasa Engkau menyertai setiap langkah kami. Setiap hari kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Sertai jalanku, Mari bersama Bapak Ibu Saudara terkasih, angkat hatimu. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan. Angkat hatimu, mari sembah. ku menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Malam hari ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami sampai hari ini. Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, katakan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari dengan sungguh katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Lagi bersamakan. Kami menaikkan pujian dan syukur kami sebab oleh karena kasih setia-Mu Tuhan, tak pernah berhenti. Kemurahan lepas kemurahan kami terima daripada Tuhan. Setiap hari kami melihat kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Oh, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau menikmati kasih anugerah-Mu atas hidup kami. Segala puji yang bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah jawaban hidup, kehidupan setiap kami. Mungkin yang gak pernah kami pikir dan gak pernah kami lihat, Tuhan sediakan buat kami. Kami percaya Tuhan, setiap janji-Mu iya dan amin. Terima kasih, terima kasih. Biar malam hari ini hadirat-Mu memenuhi setiap kami umat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu ya Tuhan, mesbah doa malam hari ini.
hadirat-Mu mengalir memenuhi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih. Biar kami merasakan dekapan-Mu, kami menikmati perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan malam ini. Biar praise and Lord, hadirat-Mu Tuhan, ya Holy Spirit, Roh Kudus, oh Jesus, Jesus, yes, makasih Tuhan, terima kasih, makasih Yesus. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari dengan iman-Mu naikkan penyembahan-Mu. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi Tuhan. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Tuhan jawaban kami. Hanya Engkau Jesus jawaban hidupku yang tak pernah kami lihat, oh, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kami pikirkan, kupikirkan. Itu yang Tuhan sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sungguh tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang tak mungkin bagimu Yesus, Raja di atas segala raja, yang memerintah hidup kami, pusat penyembahan kami. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, di
Ditinggikan Engkau Tuhan, layak disembah, dipuji. Yesus, Yesus, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari dengan segenap hatimu naikkan pujian ini. Tinggikan dirimu, ditinggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Yesus, Yesus, ya Tuhan, Kaulah pusat penyembahan kami. Oh Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan nama-Mu, dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ditinggikan Engkau Tuhan, diagungkan nama-Mu Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan bagi nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami tahu dan percaya Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami masih boleh ada di mezbah doa semua karena anugerah Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih ya. Puji Tuhan,
kita masih berjumpa di Mesbah Doa pada malam hari ini dan saya masih berada di Maros, Sulawesi Selatan. Ya, di Maros, Makassar. Saya mengucap syukur saudara karena masih ada seminar hamba-hamba Tuhan dari berbagai desa-desa di sekitar sini ya, dan kita bersyukur ya Tuhan terus memberi kita kesempatan dimanapun saya berada. Saya tetap berkomitmen untuk ya terus ada di Mesbah Doa, hadir bagi setiap kita saudara dan saya supaya kita boleh sungguh-sungguh dan ya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membacakan kesaksian sebelum kita lanjutkan membaca firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa iman kita tuh bertumbuh ya ketika kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saya bersyukur Bu. Setelah saya mengikuti ibadah bersama Ibu melalui Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur setiap hari, iman saya semakin diteguhkan. Puji Tuhan ya, haleluya. Awal tahun 2021 yang lalu saya divonis dokter mengidap multimiomia. Menurut dokter ada banyak miom di dalam kandungan saya dan juga ada kista yang ukurannya 4-6 cm. Jadi ada banyak miom, ada kista juga di dalam kandungan ya. Saat dokter memutuskan untuk operasi, saya langsung setuju. Walaupun saat itu jujur suami saya kaget. Ya, operasi ditetapkan dokter akhirnya ya pada bulan Februari dan setelah melewati proses pemeriksaan yang panjang dan sebelum merawat inap rumah sakit, saya harus di swab dahulu. Dan ternyata ketika saya di swab, hasil swab saya positif ya. Begitu juga dengan suami karena dia yang selalu mendampingi saya. Puji Tuhan Bu, saat mendengar saya positif COVID, Tuhan memberikan saya bukannya roh ketakutan tetapi ketenangan dan sukacita yang penuh. Karena saya kena COVID, saya harus dikarantina dulu selama 14 hari ya. Ini Februari 2021 ya. Waktu masih tinggi-tingginya COVID nih. Saya harus dikarantina selama 14 hari dan operasi ditunda tanggal 27 Februari. Singkat cerita, atas penyertaan Tuhan, operasi akhirnya dilakukan dan berjalan dengan lancar. Namun setelah operasi, saya dihinggapi roh ketakutan. Saya tidak menyangka ternyata kandungan saya dan ovarium saya itu diangkat semua. Ya, padahal waktu konsultasi dengan dokter, dokter bilang, iya jadi saudara kandungan dan juga semua dan beserta dengan kandungannya akhirnya diangkat ya. Dikatakan di sana padahal waktu konsultasi dengan dokter, dokter bilang yang diangkat itu hanya miom dan kistanya dan bukan kandungan. Saya mulai merasa takut. Saya ingat teman saya yang juga mengalami sakit seperti saya bercerita. Kalau sudah diangkat kandungan maka efek sampingnya itu sangat banyak. Termasuk osteoporosis, vagina menjadi kering, kulit kering dan akan kelihatan cepat tua. Akhirnya saya mulai kepo, saya cari di Google dan semua yang dikatakan teman saya itu memang ada di Google. Saya mulai terus merasa ketakutan sampai akhirnya saya tidak bisa tidur. Hingga akhirnya saya kena vertigo dan harus dilarikan ke rumah sakit. Padahal baru 2 hari keluar dari rumah sakit pasca operasi. Pikiran itu yang dipakai iblis terus untuk menakut-nakuti saya dan akhirnya saya kena sakit. Pikiran itu yang dipakai oleh iblis untuk menakut-nakuti saya sehingga akhirnya saya kena sakit psikosematik yaitu serangan kecemasan. Waduh sampai berpengaruh ke kejiwaan saudara ya karena sudah mulai depresi nih cemas. Akhirnya saya harus bolak-balik ke rumah sakit. Akhirnya saya harus diperiksa oleh dokter jantung, dokter penyakit dalam. Dan semua mengatakan bahwa saya itu sehat. Hipertensi saya naik terus karena saya tegang dan kepala ini sering terasa kram. Dan sangat tersiksa rasanya Bu. Saya merasa seperti saya ini mau mati. Hingga saya satu hari ketemu dengan channel Ibu. Melalui teman pada waktu itu di bulan Juni.
Saya sering lihat channel ibu di YouTube, tapi selalu saya lewati. Tapi setelah saya mulai ikuti, jadi temennya ya yang mengirim ya. Setelah saya mulai ikuti khotbah-khotbah ibu, saya menjadi ketagihan. Dan bukan hanya itu, saya merasa dikuatkan. Sekali lagi saya diserang roh ketakutan. Dan saya selalu menengking dalam nama Yesus dan saya terus mendengar khotbah-khotbah ibu. Jauh sebelum saya sakit dan dioperasi, saya selalu berdoa agar Tuhan bentuk dan ubahkan saya. Karena saya orangnya suka cepat marah dan juga tidak sabaran. Setiap kali saya janji untuk sabar, saya selalu dihadapkan dengan masalah yang membuat saya tidak sabar dan cepat marah. Saat itu saya langsung menyadari dan menyesal. Sampai saat saya sakit psikosomatik, baru saya sadar ternyata ini adalah salah satu cara Tuhan untuk membentuk saya. Untuk mengubahkan saya, karena saya takut hipertensi saya naik, saya mulai mengelola emosi dan sedapat mungkin saya mencoba untuk sabar. Dan puji Tuhan Bu, akhirnya saya menang. Bulan September sakit ketakutan saya mulai hilang. Saya jadi lebih sabar dan tidak emosian. Selalu saya perkatakan firman Tuhan. Saat roh ketakutan itu menyerang, saya katakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Puji Tuhan ya. Dan saya juga selalu mengatakan saya memilih untuk percaya kepada Tuhan, bukan kepada ketakutan. Sampai sekarang saya tidak bosan-bosan mendengar khotbah-khotbah ibu, ya, karena saya sungguh-sungguh dikuatkan saat saya mendengarnya. Satu hari saya bisa dengar 7 khotbah ibu, saya putar dan saya dengarkan. Wow, puji Tuhan ya. Saat saya lagi kerja, saat saya sedang menyetir mobil, saya paling sering putar khotbah ibu. Bahkan saat lagi masak, lagi nunggu suami saat jemput, apalagi kalau di waktu luang, saya pasti mendengarkan khotbah-khotbah ibu. Puji Tuhan ya. Saya sungguh ketagihan dengan firman Tuhan yang ibu sampaikan dan saya merasa sangat terberkati, puji Tuhan. Dan puji Tuhan sekarang saya sudah sembuh, benar-benar sembuh dari sakit psikosomatik, kecemasan. Ya, jikalaupun ada serangan yang saya tahu bagaimana untuk menanganinya. Amin. Dan saya sekarang lebih bersyukur lagi Bu, karena apa yang saya takuti seperti yang dikatakan teman saya itu ternyata ya segala efek samping setelah operasi angkat rahim semuanya itu tidak terjadi. Amin, amin. Ya, semua karena anugerah Tuhan Yesus. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan sudah pakai Ibu Debbie untuk menguatkan banyak orang lewat program Debbie Basir TV. Terima kasih Ibu Debbie, semoga Ibu terus diberkati Tuhan dengan kesehatan bersama dengan keluarga dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Mohon maaf Bu kalau kesaksian saya ini panjang, Tuhan Yesus memberkati. Wow, saudara, kesaksian yang sangat luar biasa ya, memang ya kita itu perlu memperkatakan firman Tuhan. Sebab lewat firman Tuhan lah kita bisa menang. Dan di sini saya tangkap tadi ya, ibu ini berkata dia diserang oleh roh ketakutan ya, sehingga dia depresi, tidak bisa tidur dan mengalami banyak gangguan kecemasan. Ya, tapi kita bersyukur saudara ya, lewat firman Tuhan ketika kita perkatakan ya itu sungguh-sungguh terjadi. Ya, bahkan ketika kita usir ya setan yang coba mengganggu, mengintimidasi kita, maka ya semua itu tidak terjadi. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, ya teruslah ya dengar firman Tuhan. Ya, dan ibu ini bersaksi bahwa ketika di dalam kecemasan ada temannya yang mengirim khotbah saya. Karena itu saudara, sekali lagi jangan pernah berhenti untuk ayo kirim kepada orang-orang di sekelilingmu, kirim kepada saudaramu, temanmu ya khotbah-khotbah yang memberkati agar mereka ya bisa dimenangkan, bisa dikuatkan. Ya, kita nggak ada alasan bilang saya nggak bisa menginjil, nggak bisa gitu. Ayo lakukan ya apa yang bisa kita lakukan, bagikan saja, share di grup keluarga, kepada teman atau siapapun. Ayo supaya hidup kita ini menjadi berkat ya. Dan kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita sudah membaca tadi malam, Gideon itu akhirnya ya di masa akhir hidupnya dia membuat ya, tadi malam kita sudah baca efod
Efod itu adalah serupa baju para imam dan akhirnya efod itu yang menjadi celaka bagi bangsa Israel karena mereka mulai menyembah efod itu sehingga saudara apa yang terjadi? Ya, Gideon pun akhirnya melahirkan banyak anak dan salah satu anak dari gundiknya yang bernama Abimelek itulah anak yang akan membawa petaka saudara ya dan kehancuran. Ya, kita melihat di sini hati-hati saudara. Gideon mengakhiri pertandingan ya sudah benar, sudah baik, tetapi akhirnya apa yang dia lakukan? Dia meminta emas dan membuat emas itu menjadi efod dan itu menjadi penyembahan berhala di Israel. Baik, kita akan lanjutkan sekarang Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Abimelek menjadi raja di Sikem. Tadi malam kita sudah membaca saudara ya, karena hubungan antara Gideon dengan gundiknya ini menghasilkan seorang anak laki-laki yang akhirnya memecah belah keluarga Gideon dan kita tahu akhirnya menyebabkan tragedi bagi bangsa Israel. Kisah Gideon itu menggambarkan saudara ya betapa ya kita ini manusia harus berhati-hati. Jangan sampai ya kita ini melakukan tindakan yang salah ya sehingga itu membawa petaka ya. Dan akhirnya dikatakan bangsa Israel akhirnya menyembah dewa ketika Gideon mati, kembalilah orang Israel ya berjalan serong dan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Ya, dan kita tahu bersama saudara, Baal Berit itu ya yaitu Baal atau tuan dari perjanjian. Penyembahan berhala bisa menggabungkan unsur-unsur dari agama Israel dan juga agama Kanaan. Sehingga itu menjadi satu penyembahan berhala di mata Tuhan. Oke, sekarang kita baca Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Abimelek menjadi raja di Sikem. Adapun Abimelek bin Yerubaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, ya manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang ya memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubaal atau 1 orang. Dan ingat juga bahwa aku adalah darah dagingmu. Jadi saudara, anak yang dilahirkan ya lewat gundik dari Gideon yang bernama Abimelek ini ya akhirnya tumbuh menjadi seorang anak dan dia memiliki ambisi untuk menjadi raja. Dikatakan ayat 3 di sana, lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwal kepadanya, kepada seluruh warga kota Sikem, maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek. Sebab kata mereka, memang ia adalah saudara kita. Saudara, dengan kematian Gideon, Abimelek itu ingin menggantikan kedudukan ayahnya, ya Gideon, untuk menjalankan ya pemerintahan di Israel. Rencananya dia pergi ke kota Sikem, ya adalah kota asal ibunya guna berusaha memperoleh dukungan, ya. Di sana dia merasakan hubungan persaudaraan dengan penduduk kota itu. Kerabat-kerabatnya ini adalah orang-orang Kanaan dan mereka merasa gembira untuk bersatu melawan Israel. Ingat ya, Abimelek ini adalah anak Gideon dari seorang gundiknya, yaitu perempuan Kanaan. Karena itu saudara-saudara ibunya itu orang Kanaan. Ketika Gideon mati, Abimelek ini punya ambisi untuk bangkit, memerintah dan melawan bangsa Israel. Ya, karena dia berasal dari gundik, ya, dari gundiknya Gideon, saudara. Ya, jadi kerabat-kerabat ibunya ini semua orang-orang Kanaan dan memang mereka ini merasa gembira untuk bersatu melawan Israel, melawan saudara-saudara ayahnya yaitu ya Gideon. Sikem adalah kota penting, persimpangan untuk berbagai rute perdagangan dan juga penghubung antara dataran, pantai dan lembah Yordan. Siapa saja yang menguasai Sikem akan menguasai wilayah itu, saudara. Jadi kita lihat ya, satu kecerobohan dari Gideon menikahi gundik orang wanita Kanaan yang akhirnya ya anaknya itu Abimelek menjadi raja dan akhirnya memberontak terhadap Israel.
Ya, dan akhirnya saudara ayat 4, sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang, ya, dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. 5, ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam anak bungsu Yerubbaal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Ya, pada akhirnya kita melihat saudara, anak dari Gideon ini yang dilahirkan dari gundiknya yang orang Kanaan saudara memberontak ya, karena dia punya ambisi untuk ya mengalahkan dan menaklukkan orang Israel. Ya, kita melihat di sini politik memainkan peran besar dalam agama. Ya, dalam agama-agama kafir seperti penyembahan Baal Berit. Para penguasa sering melangkah begitu jauh dengan menyewa pelacur-pelacur bakti untuk mendapatkan uang tambahan. Ya, dalam banyak hal sistem keagamaan ditata dan didukung oleh pemerintah supaya persembahan-persembahan bisa dipakai untuk mendanai proyek-proyek kemasyarakatan. Ya, dan agama menjadi bisnis yang menghasilkan keuntungan. Dalam agama Israel hal ini sangat dilarang. Sistem agama Allah dirancang untuk berasal dari hati, bukan dari rencana-rencana yang diperhitungkan oleh kejahatan manusia. Kita lihat di sini, sejak zaman dulu pun orang itu kalau berpolitik jadi jahat, saudara. Akhirnya kita lihat di sini, ya, Gideon ya berambisi untuk menjadi raja. Setelah Abimelek anak Gideon berambisi untuk menjadi raja setelah Gideon mati. Ya, dan akhirnya saudara, dia mendatangi saudara-saudara ibunya yang adalah orang Kanaan. Dia meminta dukungan dan akhirnya mereka memberikan dia uang perak dari kuil Baal Berit. Ya, dan akhirnya uang itu dipakai oleh Gideon untuk berkampanye, untuk menarik pendukung-pendukung, petualang-petualang dan orang nekat dikatakan dibayar sama Gideon untuk ikut dengan dia demi mendapatkan kekuasaan. Hari-hari ini kita perlu berdoa untuk negara kita. Ya, jangan sampai orang-orang yang duduk di kepemerintahan memperoleh jabatan dengan cara-cara yang tidak benar, yang tidak baik dan tidak halal. Mereka menggunakan uang ya untuk membayar. Di sini dikatakan Abimelek membayar petualang-petualang dan orang-orang nekat demi dia berpolitik mendapatkan kekuasaan. Dan ketika dia mendapatkan uang ya dari Baal Berit dipakai untuk mendanai kampanyenya saudara untuk menjadi penguasa, dia datang ya dan ke kota ayahnya dikatakan di sana, lalu dia bunuh semua saudara tirinya. 70 orang anak Gideon yang lain dibunuh saudara, hanya satu yang tersisa yang bungsu karena dia bersembunyi. Dan Raja Israel itu haruslah Allah dan bukan manusia, kata ya Gideon. Kita tahu bersama ketika Gideon akan diminta oleh rakyat pada waktu itu untuk ya memimpin mereka, Gideon bilang, Tuhanlah yang akan memimpin engkau, bukan aku atau keluargaku atau anak-anakku. Namun Abimelek ya ingin merebut posisi yang disediakan hanya bagi Allah memimpin bangsa itu. Dalam ya pencariannya yang bersifat mementingkan diri, ambisinya, dia membunuh saudara akhirnya 69 orang dari 70 anak Gideon yang lain. Ya, dan akhirnya saudara 70 saudara tirinya, 69-nya mati dan satunya itu bersembunyi yang paling bungsu. Dan kita lihat di sini orang-orang yang memiliki keinginan yang bersifat mementingkan diri, ambisi pribadi untuk memenuhi keinginan daging dengan cara-cara yang kejam saudara. Menghalalkan segala cara sampai membunuh keluarga sendiri. Seringkali tanpa disadari sangat berbahaya ketika kita ini punya ambisi. Bahkan di dalam gereja pun ya sebagai hamba-hamba Tuhan pun kita harus benar-benar bisa membisahkan ini ambisi atau visi. Kalau itu visi dari Tuhan, maka itu jalannya pasti ya
kudus ya dan tulus. Tapi kalau itu ambisi, akhirnya tanpa kita sadari saling bunuh, gereja satu membunuh gereja yang lain, persaingan yang tidak sehat, akhirnya menghalalkan segala cara. Mungkin kita nggak bunuh orangnya, tapi kita bunuh gereja lain, kita bunuh visi pendeta lain, kita saling bersaing dengan tidak sehat. Mari kita bertobat saudara ya, jangan sampai kita menjadi seperti ya Abimelek ini, dan mari kita periksa ambisi-ambisi kita ya untuk mengetahui apakah ambisi ini benar-benar hanya berpusat pada diri sendiri dan bukan lagi visi dari Tuhan. Atau dalam saudara berbisnis, jangan sampai engkau terlalu dikuasai oleh hasrat ambisimu, kepentingan diri sehingga engkau membunuh orang lain, membunuh pekerjaan orang lain. Mari kita pastikan agar di dalam diri kita ini dipenuhi dengan keinginan-keinginan ya dan cara-cara yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita tidak rakus dan tidak menghalalkan segala cara saudara untuk memperoleh apa yang kita mau, karena tentu itu tidak berkenan di mata Tuhan. Ya, lalu dia pergi saudara ke Ofra membunuh 69 anaknya Gideon, yang lain saudara tirinya sendiri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh ya Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon tarbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerisim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masa akan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Ayat 10, lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masa akan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Ayat 13, lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, ya marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masa akan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang-layang di atas pohon-pohon? Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, marilah jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Saudara, kita lihat di sini ya. Pada akhirnya saudara ya, firman Tuhan berkata ya, ketika orang itu dengan ambisinya ya ingin menguasai atau memperoleh kepentingan diri ya, egois, maka dia akan jatuh saudara. Abimelek dinyatakan sebagai penguasa Israel di Sikem, tempat terjadinya peristiwa-peristiwa penting lainnya dalam Alkitab. Kota ini adalah salah satu tempat ya persinggahan pertama Abraham ketika tiba di Kanaan. Pada waktu Yakub tinggal di sana, 2 dari anak laki-lakinya membunuh semua orang di Sikem karena anak-anak raja Sikem memperkosa adik perempuan mereka. Saudara masih ingat kisah ini ya? Kita dulu pernah baca di Kejadian ya. Tulang belulang Yusuf pun dikuburkan di Sikem. Israel memperbarui perjanjiannya dengan Allah juga di tempat itu. Ya, dan kerajaan Israel terpecah menjadi 2 di kota itu juga ya. Dalam perumpamaan ya Yotam di sini kita lihat pohon-pohon melambangkan 70 anak laki-laki Gideon dan semak duri melambangkan Abimelek. Maksud Yotam adalah seorang yang produktif akan selalu sibuk melakukan kebaikan saudara, sehingga tidak ingin pusing dengan ya hal-hal yang dia tahu itu bukan ya miliknya. Karena Gideon pernah berkata kepada bangsa itu, bukan aku, bukan juga anak-anakku yang akan memerintah kamu, tetapi Allah lah yang akan menjadi pemerintah bagimu. Ya, jadi
Yotam datang membawa perumpamaan, ya pohon ara, pohon anggur ditanya, maukah engkau melantik aku menjadi raja? Ya lalu dia berkata, ya tidak mungkin aku meninggalkan buah anggurku. Pohon ara, tidak mungkin aku meninggalkan buahku yang manis, yang berguna bagi Allah dan juga manusia. Lalu aku akan dilantik melayang di atas pohon-pohon itu. Tetapi ketika semak duri ditanya, semak duri itu mau. Semak duri berbicara tentang Abimelek, ya seorang yang jahat dan mau ya berambisi menjadi raja. Dan saudara sebaliknya seorang yang tidak berguna seperti Abimelek ya senang menerima penghormatan, tetapi dia akan menghancurkan orang-orang yang dia kuasai. Abimelek itu digambarkan seperti semak duri, ya tidak bisa memberi perlindungan atau keamanan yang sesungguhnya kepada Israel. Perumpamaan Yotam menjadi kenyataan ketika Abimelek menghancurkan kota Sikem, membakar menara Sikem, ya dan akhirnya dibunuh saudara di Tebes ya. Kita melihat di sini bahwa ya apa yang dirancangkan oleh manusia belum tentu itu dirancang oleh Tuhan. Ya, nanti kita akan lanjutkan besok saudara. Ya biarlah kita belajar hari ini bahwa mari kita terus ya meminta kehendak Tuhan, meminta penyertaan Tuhan agar dalam hidup kita ini kita terbebas dari ambisi, terbebas dari kepentingan diri yang akan menghancurkan kita, bahkan keluarga kita, bahkan banyak orang, bahkan bangsa kita kalau kita tidak bertobat. Mari kita tundukkan kepala saudara dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan mengajarkan banyak hal kepada kami lewat firman-Mu. Kami belajar malam ini dari seorang Abimelek, anak gundik ya dari Gideon yang akhirnya memberontak dan menghancurkan bangsanya, keluarganya demi ambisinya. Kami berdoa Tuhan Engkau jagai hati kami agar dalam diri kami tidak ada ambisi-ambisi yang akan menghancurkan diri kami, melainkan biarlah ada visi-visi Tuhan yang akan membawa kami dalam menggenapi rencana-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, bebaskan yang terikat, sembuhkan yang sakit. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, Tuhan menjadi jawaban. Engkau juga memberkati setiap mereka yang bermasalah dalam keuangan, hutang piutang, yang ingin menjual aset. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Setiap persoalan kami tahu ada jawaban di dalam nama Yesus. Berkati semua bangsa-bangsa Tuhan, seperti yang Kau memberkati Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, lembaga-lembaga negara di Indonesia ini Tuhan bersihkan dan Tuhan sucikan, supaya Indonesia menjadi satu negara yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kau juga memberkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah Tuhan memberkati dan biarlah bangsa-bangsa ini boleh senantiasa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, membawa Tuhan pertobatan. Kami berdoa pertobatan terjadi di tengah-tengah bangsa-bangsa, agar orang berbalik meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluar masukmu, apapun yang Kau lakukan dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus atas hidup kita, mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.